Halo semua, saya akan menjelaskan mengenai ide saya mengenai PKM gagasan tertulis yang saya buat mengenai penggunaan sorghum sebagai substitusi nasi untuk kesehatan masyarakat hingga tahun 2025. Sebelum saya mulai, saya akan memperkenalkan diri. Saya Jordan, saya merupakan mahasiswa dari Universitas Ciputra pada tahun 2019 dan saya mengambil jurusan International Business Management. Jadi, Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki iklim tropis, yang juga memiliki sangat banyak sumber daya alam, mulai dari tumbuh-tumbuhan, hewan, dan lain-lain. Lalu terdapat juga beras yang dapat diolah menjadi nasi, yang merupakan salah satu makanan yang mengandung karbohidrat. Beras yang dihasilkan juga sangat beragam, mulai dari beras putih, beras merah, beras hitam, beras ketan, beras organik, dan berbagai jenis beras lainnya. Namun, terkadang Indonesia masih mengimpor beras dari negara-negara lain dikarenakan iklim di Indonesia yang tidak teratur, sehingga membuat banyak padi menjadi gagal panen, sehingga tidak dapat dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Masyarakat di dunia memiliki ciri khas yang berbeda, mulai dari makanan pokok yang mereka makan. Contohnya nasi yang merupakan makanan pokok dari orang Indonesia, yang dimana per tahun jumlah nasi yang dikonsumsi secara per kapita yaitu sebanyak 114 kg, dan jika dihitung secara nasional mencapai 27 ton. Namun, banyak dari masyarakat Indonesia yang masih tidak menyadari bahwa terdapat alternatif lain yang dapat digunakan sebagai pengganti nasi, yaitu sorghum. Sorghum sendiri adalah tanaman serbaguna yang dapat digunakan sebagai salah satu sumber makanan yang dapat menggantikan nasi. Tanaman yang masih tergolong sebagai rumput-rumputan ini juga masih merupakan keluarga dari padi, jagung, dan juga gandum. Dibandingkan beras yang dapat diolah menjadi nasi, sorghum dinyatakan memiliki jauh lebih banyak manfaat dalam kandungan gizinya dibandingkan beras, mulai dari kandungan protein, kalsium, zat besi, fosfor, vitamin B1, dan banyak lainnya itu lebih tinggi dibandingkan beras. Selain itu, sorghum juga memiliki tingkat antioksidan yang sangat tinggi, sehingga dinyatakan bahwa sorghum dapat mencegah adanya resiko kanker yang disebabkan oleh radikal bebas. Selain itu, bagi penderita diabetes, tanaman ini juga sangat bermanfaat, terutama buat orang-orang yang ingin diet, karena tanaman sorghum ini mengandung zat tanin yang dapat menghasilkan enzim untuk mengontrol kadar gula dalam tubuh seorang penderita diabetes. Sehingga hal ini membuat sorghum itu jauh lebih bermanfaat dan lebih berkhasiat dibandingkan beras. Lalu, oleh karena itu, demi menumbuhkan kesadaran dan kecintaan masyarakat Indonesia, terutama akan makanan lokal, di Indonesia sudah mulai tersedia berbagai olahan yang berbahan dasar sorghum, mulai dari berbagai macam makanan seperti kue yang terbuat dari sorghum, bubur yang terbuat dari sorghum, adanya snack seperti sorghum flakes, nasi goreng yang memiliki bahan dasar sorghum, dan juga terdapat sereal-sereal yang memiliki berbagai rasa yang merupakan varian dari sorghum. Meski di pasar Indonesia nilai sorghum masih belum dapat mengimbangi produk-produk bahan dasar makanan lainnya seperti beras, jagung, kacang-kacangan, dan gandum. Namun dapat dikatakan bahwa sorghum memiliki manfaat jangka panjang yang memiliki potensi paling tinggi, terutama untuk kesehatan diri kita sendiri. Selain itu, dengan mengkonsumsi sorghum, kita tidak hanya menguntungkan diri kita sendiri karena dapat memenuhi kebutuhan gizi kita, namun sorghum juga dapat meningkatkan menjaga kesehatan kita, mulai dari mencegah kanker dan juga untuk membantu orang-orang yang mengalami diabetes untuk terkontrol kadar gulanya. Namun sorghum juga lebih baik dalam membantu pemerintah mengatasi permasalahan pangan, karena terkadang di Indonesia iklimnya tidak teratur, sering terjadi bencana alam, sehingga banyak hasil panen yang merupakan hasil dari padi-padian itu tidak dapat dikonsumsi oleh masyarakat.